Kulo niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kulo anggap engkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kulo beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler. Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, ini ada hikmahnya adalah, madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maroyamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat manfis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang membedakan saya dengan Gus Nadir PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GNU itu. Wong fasik gendho kayak apa kalau mati saya ge. Tombone menang kabeh, saya ge menang kabeh. Sesuai kiai ini saya nih pun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah.
Lagi-lagi karena baca. Saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya. Perang sudah, orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi. Dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Sayyidina Ali, itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah itu syariah adalah masyhur itu. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Tiap malam ya beritanya itu. Ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrob kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhian. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Fikihnya Nabi Ibrahim adalah, kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima satu hari, kamu kasih makan satu hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan satu hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu? Tuhan mengu'alamalai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu, nyuwun sewu, satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyuwun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur. Zada khusyuan, zada jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru Allahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfiru Allahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu yu'adzib, itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai ini. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina insya'a au jatuh. Ini cocok tidak cocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy.
Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang nginjek pasti salah, nggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ard, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Nggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok nggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca. Mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh nggak suka uang. Karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali mas tadi. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu nggak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan nggak suka sama karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin liyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu enggak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar, semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabu min hadza. Kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik. Tigo demenan, tigo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Haram. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi-lagi itu